Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa kembali dengan saya dan kali ini kita akan membahas mengenai soal TIU CPNS. Mengenai soal-soal analitis dari soal cerita. Nah, sebelum kita membahas soal-soal dari video ini, ada baiknya kalian untuk mengklik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita cek video yang pertama. Soal TIU CPNS yang pertama, 6 orang bersama pergi menonton bioskop. Mereka terdiri dari Anton, Badu, Charles, Dwi, Emma, dan Firdaus. Mereka mendapat posisi duduk secara berurutan dari 1 hingga 6, dari kiri ke kanan, dengan aturan sebagai berikut. Badu duduk di antara Firdaus dan Charles. Emma tidak pernah duduk paling ujung. Firdaus duduk tepat di sebelah kiri Anton. Jika Charles duduk di kursi pertama, pernyataan berikut yang benar adalah, nah ini ada pilihan gandanya, bisa dibaca A, B, C, D, E. Pause video ini jika kalian ingin menjawab. Dan mari yuk kita bahas bersama-sama. Di soal tadi dikatakan bahwa Charles duduk paling ujung. Ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan 6 seperti ini ya. Charles duduk paling ujung, sebelah kiri. Badu duduk di antara Firdaus dan Charles, berarti di sini Badu. Di sini adalah Firdaus. Emma tidak pernah duduk paling ujung, berarti Emma tidak di sini duduknya. Nah, di antara dia dua ini, 1 atau 2. Firdaus duduk tepat di sebelah kiri Anton. Ini adalah Anton. Maka urutannya adalah Charles, Badu, Firdaus, Anton, Emma, dan Dwi. Dwi yang ditanyakan duduknya berada di posisi ke-6 atau paling ujung. Ya, jawabannya adalah C. Dwi duduk di kursi nomor 6. Masih gampang ya. Oke, kita lanjut. Soal TIU CPNS nomor 2. Analisis. Ketika belajar daring, guru memberi tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. 8 orang yang terdiri dari Aisyah, Donna, Luna, Hafiz, Gaby, Maman, Rini, dan Tony duduk mengelilingi meja bundar. Gaby duduk tepat berhadapan dengan Luna. Aisyah duduk di antara Tony dan Hafiz. Rini duduk selang satu kursi dengan Luna. Donna dan Tony duduk tepat berhadapan. Tony duduk tepat di sebelah kiri Gaby. Posisi Maman berada di mana? Di antara A, B, C, D, E. Apakah di antara Gaby dan Aisyah? Apakah di antara Hafiz dan Gaby? Tepat di sebelah kanan Luna? Tepat berhadapan dengan Hafiz? Atau tepat berhadapan dengan Aisyah? Pause video ini jika kalian ingin menjawab. Dan mari kita lihat pembahasannya ya. Nah, ini adalah potongan soalnya. Oke, kita lihat. Duduk melingkar. 8 orang. Jadi kita bagi 8 ini. Ya, 8. Dari informasi-informasi yang atas ini, kita mulai dari yang informasi yang pasti dulu. Misalkan yang pertama ini, Gaby duduk tepat berseberangan dengan Luna. Informasi yang pertama. Misalkan kita ambil sini Gaby, di sini Luna. Aisyah duduk di antara Tony dan Hafiz. Ini belum dapat hubungannya dengan Gaby dan Luna. Rini duduk selang satu kursi dengan Luna. Nah, ini ada kaitannya. Rini, berarti Rini, sini Luna, selang satu kursi, berarti Rini di atas atau di bawah.
di antara dua ini, Rini. Donna dan Tony duduk tepat berhadapan. Kita belum ada kaitannya. Tony duduk tepat di sebelah kiri Gabby. Ini Gabby, sebelah kirinya adalah Tony. Kemudian Tony tadi duduk tepat berhadapan dengan Donna. Nah, seperti ini. Aisyah duduk di antara Tony dan Hafiz. Tony dan Hafiz. Di sini ada Aisyah, berarti Rini tidak di atas. Nah, tersisa siapa? Maman. Artinya Maman duduk di depan Hafiz. Iya. Bagaimana jawaban kalian? Sama atau tidak? Jika ada perbedaan, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas secara bersama-sama nantinya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal TIU CPNS Analitis. Tony, Firman, Chandra, Bayu, Dandi, dan Aji diminta untuk berbaris urut mulai dari tinggi badan yang paling tinggi ke paling pendek. Kondisi mereka sebagai berikut. Dandi lebih pendek daripada Chandra dan lebih tinggi daripada Aji. Tony lebih tinggi daripada Aji dan lebih pendek daripada Bayu. Firman lebih pendek daripada Tony dan lebih tinggi daripada Aji. Bayu lebih tinggi daripada Chandra. Urutan peserta dalam barisan yang tertinggi sampai terpendek adalah Bayu, Chandra, Tony, Dandi, Aji, Firman. B. Aji, Tony, Bayu, Chandra, Dandi, Firman. C. Tony, Firman, Bayu, Chandra, Dandi, Aji. D. Bayu, Chandra, Dandi, Tony, Firman, Aji. Atau E. Dandi, Chandra, Bayu, Tony, Firman, dan Aji. Pause video ini jika ingin menjawab. Dan mari kita bahas bersama-sama. Nah, ini ada keterangan soalnya ya yang saya ambil. Tony, Firman, Chandra, Bayu, Dandi, dan Aji. Dandi lebih pendek daripada Chandra dan lebih tinggi daripada Aji. Nah, informasi yang pertama ini berarti Dandi lebih pendek daripada Chandra dan lebih tinggi daripada Aji. Berarti Dandi lebih tinggi daripada Aji, tapi dia lebih pendek daripada Chandra. Yang kedua, Tony lebih tinggi daripada Aji. Tony lebih tinggi daripada Aji, tetapi lebih pendek daripada Bayu. Seperti ini. Yang berikutnya, Firman lebih pendek daripada Tony dan lebih tinggi daripada Aji. Firman lebih pendek daripada Tony, berarti dia di belakang Tony, dan lebih tinggi daripada Aji. Bayu lebih tinggi daripada Chandra. Nah, urutan peserta dalam baris yang tertinggi sampai terpendek adalah, kita lihat di sini ya. A ini paling belakang di tiga ini, kemungkinan nanti si Aji ini berada paling belakang. Nah, yang paling depan di antara ini kan CDA. C itu lebih pendek daripada B, berarti B ini berada di depan. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di belakang ini ada C, berarti di sini adalah C, si Chandra. Nah, kita lihat A ini kan selalu berada di ujung ya. Dia lebih pendek dari D, T, F, B, T, C, berarti dia di ujung. Nah, seperti inilah susunan yang sudah pasti. Kita tinggal mengisi dan mengotak-atik 3 di sini. Kemungkinan yang pertama, B urutannya, C, kemudian kita lihat
Kita mulai dari D. Ini kan D lebih tinggi daripada A, dan A lebih pendek daripada T. Kemungkinan D ini di depan T. Jadi gini, D, T, F, A. Ini kan kemungkinan pertama. Artinya di antara A dan D ini ada T. Dan T ini dengan F ya. F dengan T ini selalu berdekatan. Kemungkinan yang kedua ada B, C. Sini ada A di ujungnya. Kita mulai dari T. Di sini T. Si Tony, karena Tony lebih tinggi daripada Firman. Berarti di sini Firman. Kemudian ada si Dandi. Nah, karena ketiga ini T, F, dan D itu selalu lebih tinggi daripada D. Kita belum tahu nih mana urutannya. Tapi kita bisa mengotak-atik 3 di sini. Kemungkinan yang terakhir, yang ketiga, kita lihat. B itu Bayu, C itu Chandra, kemudian T, Tony, D itu belakang Tony. Nah, tapi F-nya di sini. Artinya F ini tidak akan pernah berada di depan Tony. Kenapa? Karena ini T dan F. Nah, 3 kemungkinan ini. Kita hanya mengotak-atik DTF, TFD, TDF. Nah, urutan peserta dari barisan tertinggi sampai yang terpendek kita cari dari yang 3 kemungkinan ini tadi, pilihan gandanya. Jawabannya adalah D. Bayu, Chandra, Dandi, Tony, Firman, dan Aji. Berarti ini jawabannya. Nah, bisa kita ini ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya. 5 tim sepak bola A, B, C, D, dan E bertanding dalam sebuah turnamen. Setiap tim bertemu lawan yang sama 2 kali, sekali home dan sekali away. Untuk tiap pertandingan, tim pemenang diberi poin 3. Tim yang seri diberi poin 1 dan tim yang kalah diberi nilai 0. Hasil pertandingan sebagai berikut. A dan E menang 2 kali, B dan D seri 4 kali, serta A dan C kalah 2 kali. A mempunyai nilai lebih besar daripada E, tetapi lebih kecil daripada B. A dan E memiliki selisih nilai 4. Demikian pula antara D dan E. B dan C memiliki jumlah kemenangan sama, tetapi poinnya berbeda 1. Tim yang memenangkan turnamen adalah apakah A, B, C, D, atau E? Pause video ini jika kalian ingin mencoba menjawab. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Soal TIU CPNS analitis. Di sini kan ada 5 tim ya. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Kita lihat satu tim. Tim A. Tim A ini akan melawan B, C, D, E. Berarti A ini akan melawan 4 tim. Berarti dia akan bertanding sebanyak 4. Home dan away. Artinya dia bertanding dengan 4 tim ini sebagai tuan rumah dan bertanding melawan 4 tim ini sebagai tamu, sebagai away. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi tiap tim ini akan bertanding sebanyak 8 kali. Untuk mempermudah, kalau soal-soal seperti ini bisa kita buat bentuk tabel ya. Misalnya buat M itu menang, seri, kalah, kemudian P ini poinnya. Ini tim A, tim B, tim C, tim D, dan tim E.
Ayo kita coba bersama-sama di sini. A dan E menang 2 kali. A dan E menang 2 kali. B dan D seri 4 kali. Serta A dan C kalah 2 kali. A dan C kalah 2 kali. A dan C. Di sini berarti C-nya. Nah, udah selesai nih. A mempunyai nilai lebih besar daripada E, tetapi lebih kecil daripada B. A lebih besar daripada E, tetapi lebih kecil daripada B. Nah, yang ini. A dan C memiliki nilai 4. Selisihnya. Berarti A dikurang E, ada A dengan E ya, sorry. 4. Ini A dengan E atau E dengan A. Pokoknya selisihnya ini adalah 4. Demikian pula antara D dan E. D dikurang E atau E dikurang D itu selisihnya 4. B dan C memiliki jumlah kemenangan sama, tetapi poinnya berbeda 1. Jadi B dikurang C itu sama dengan 1. Atau C dikurang B. Pertama, informasi yang paling terkumpul ini kan yang A ya. Bertanding satu tim itu 8. Sini sudah ada 2. Bertandingnya 8. Berarti seri dia itu sebanyak 4 kali. Kenapa 4? Karena 4 tambah 2 tambah 2 itu 8. Menang, ini dia tadi kan poinnya 3 ya kalau menang ya. Menang poinnya 3. 3 kali 2, 6. Seri poinnya 1. 1 kali 4, 4. 4 ditambah 6 itu 10. Jadi A poinnya ini adalah 10. Sekarang kita coba yang B. Ini B. Kita lihat dari keterangan sini B akan lebih besar dari A, tetapi A lebih besar daripada E. Artinya B ini nanti poinnya akan harus lebih besar dari P. Misalkan di sini dia kan sudah pasti punya poin 4 ya. Seri 4. 4 kali 1, 4. Berarti poinnya ini 4. Harus lebih dari 10. Misalkan dia kita kasih menang 1 kali. Berarti menang 1 kali poinnya 3. 3 tambah 4, 7. Masih di bawah 10. Kita kasih dia menang 2. 2 kali 3, karena tadi 3 kan poinnya ya. 2 kali 3, 6. 6 tambah 4, 10. Berarti di sini poinnya adalah, menangnya adalah 3. Nah, 3 kali 3, 9. 9 tambah 4. Nah, berarti di sini dia poinnya ini berapa nih? 4, 5, 6, 7. Berarti kalahnya dia sekali. Seperti itu. Poinnya adalah 13. Karena 3 kali 3, 9. 9 tambah 4, 13. Dia kalah 1. Nah, ini kemudian B dan C memiliki jumlah kemenangan yang sama. Artinya menangnya C ini juga sama. 3 seperti ini. Sini sudah ada 3, sudah ada 2. 3 sama 2, 5. Berarti dia serinya sebanyak 3. Kan jumlah tandingnya 8 ya. Maka kita lihat ini. 3 kali 3, 9. 9 tambah 3, 12. Poinnya adalah 12. Sudah ada selisih di sini. Nah, ini. Selisih antara B dengan C itu 1. Lihat ya. B dengan C poinnya selisih 1. Berarti ini benar. Kemudian D. D dan E selisihnya itu 4. E juga belum tahu ya. A dan E selisih 4. A poinnya 10. E berarti dia selisihnya 4. Itu berarti 10 kurang 4 itu 6. Atau 10 dengan 4 itu 14. Nah, seperti itu. Ini pasti poinnya 6 ya. Karena kan pasti lebih rendah dia. Karena A lebih besar daripada E. Berarti kita ambil yang 6. Bukan yang 14. Berarti di sini poinnya itu harus 6. E ini poinnya harus 6. Sudah ada menang 2 kali. 2 kali 3, 6. Agar hasilnya 6, berarti serinya itu 0. Dia kalahnya sebanyak 6. Jadi
Kalah kan tadi poinnya 0 ya kalau dia kalah ya. Jadi 0, 6 kali 0, 0. Ini 2 kali 3, 6. 6 tambah 0 itu 6. Seperti ini. Di sini sudah ada 4 yang D. D dan E selisihnya adalah 4. Nah, D dan E selisihnya 4. Berarti 6 ditambah 4, karena selisihnya 4 ya. Berarti itu 10. 6 dikurang 4 itu 2. Berarti poinnya D itu antara 10 dengan 2. Karena kan 6 dengan 10 selisihnya 4. 6 dengan 2 juga selisihnya 4. Dan kita lihat di sini nih. Si D ini seri 4 kali. Dimana tiap seri itu poinnya 1. Berarti 4 kali 1, 4. Gak mungkin dia nilainya 2. Karena dia sudah ada 4 di sini. Berarti pasti nilainya itu adalah 10. Agar mendapatkan poin 10, sedangkan di sini sudah ada 4, berarti menangnya di sini adalah 2. 2 kali 3, 6. 6 tambah 4, 10. Jumlah tandingnya 8. Sudah ada 4, sudah ada 2, berarti di sini 2. Nah, ini dia. Poin yang tertinggi itu berarti adalah yang B. 13 poin tertingginya. Nah, tim yang memenangkan turnamen adalah B karena dia paling tinggi poinnya. Oke, lanjut pembahasan soal TIU analitis. Soal terakhir. Dalam penunjukan delegasi untuk musyawarah di suatu kabupaten, anggota yang memenuhi syarat untuk ditunjuk hanyalah Juli, Dewi, Sari, Laras, Tina, Agnes, dan Sandra. Kondisi yang harus diperhatikan sebagai berikut. Jika Sandra dipilih, Sari juga harus dipilih. Jika Sari dan Dewi dipilih, Juli tidak boleh dipilih. Jika Dewi dan Juli dipilih, Tina tidak boleh dipilih. Jika Juli dipilih, Laras dan Agnes harus dipilih salah satu, tetapi tidak keduanya. Laras dan Tina harus dipilih salah satu, tetapi tidak boleh keduanya. Jika Laras dan Agnes keduanya tidak dipilih, artinya Laras dan Agnes ini tidak berangkat sebagai delegasi, maka jumlah maksimum anggota delegasi yang dikirim adalah. Pause video ini jika kalian ingin menjawab. Yuk kita bahas soalnya. Soal TIU CPNS analitis. Yang pertama, jika Sandra dipilih, Sari juga harus dipilih. Berarti jika Sandra, maka dia Sari. Jika Sari dan Dewi dipilih, berarti jika Sari dan Dewi dipilih, maka Juli tidak boleh dipilih. Juli tidak boleh dipilih. Kita coret aja ya. Jika Dewi dan Juli terpilih, maka Tina tidak boleh dipilih. Jika Juli dipilih, maka Laras dan Agnes harus dipilih, tetapi tidak boleh keduanya. Artinya pilih salah satu, Laras atau Agnes. Kemudian terakhir, Laras dan Tina harus dipilih salah satu, tetapi tidak boleh keduanya. Berarti Laras atau Tina. Tadi kan ketentuannya jika Laras dan Agnes tidak berangkat keduanya. Laras dan Agnes tidak berangkat. Nah, maka gimana ini? Kita lihat dulu yang berangkat. Sama yang tidak berangkat, tinggal. Laras ditinggal. Jika Laras dan Tina harus dipilih salah satu, tidak boleh keduanya. Jika Laras ditinggal, maka kita berarti harus memilih Tina. Artinya yang berangkat itu sudah pasti ada Tina di sini. Yang tinggal itu adalah Laras
dan Agnes. Nah, kita lihat di sini. Jika Julie dipilih, Laras dan Agnes harus dipilih, tetapi tidak keduanya. Di sini, keduanya tidak dipilih, baik Laras maupun Agnes. Di sini. Kita lihat dulu. Jika Sandra dipilih, Sari juga harus dipilih. Ini kan Sandra dan Sari tidak ada kaitannya ya dengan yang lainnya, dengan Tina ini. Berarti Sandra berangkat, Sari juga berangkat. Seperti ini. Jika Sari dan Dewi dipilih, maka Julie tidak boleh dipilih. Dewi, jika kita memasukkan Dewi di sini, Dewi, maka kita harus memilih, maka Julie tidak boleh dipilih. Nah, kalau kita memasukkan di sini Julie, berarti di sini tetap ada Dewi ya. Kita tulis Dewi dulu. Misalkan gini. Nah, Dewi. Misalkan Dewi kita pilih, kemudian kita masukkan di sini Julie, Tina tidak boleh dipilih. Artinya Dewi dan Julie ini tidak boleh berada di satu tempat, karena Tina kan sudah pasti berangkat ya. Nah, jika Dewi dan Julie dipilih, maka Tina tidak boleh dipilih. Maka kita pilih pilih Dewi, Julie-nya ditinggal. Kenapa? Karena kalau Dewi dan Julie dipilih, Tina tidak boleh dipilih. Nih. Sedangkan Tina itu sudah pasti berangkat. Analisis lainnya, jika Sari dan Dewi dipilih, Julie tidak boleh dipilih. Nah, berarti ada berapa nih saudara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggotanya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Pas, ini sudah pasti 7. Kalau Julie berangkat, ketemu Dewi dan Julie. Dewi dan Julie terpilih, Tinanya tidak boleh berangkat. Tidak mungkin. Maka yang berangkat di sini adalah maksimum 4 orang. Jika Laras dan Agnes keduanya tidak dipilih, maka jumlah maksimum anggota delegasi yang dikirim adalah 4B. Jawabannya. Oke, demikian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada yang ingin disampaikan, silahkan ketik di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.